Angel, kamu tahu nggak apa itu sistem saraf otonom? Sistem saraf otonom. Apa sih itu? Kok aku baru dengar? Kalian penasaran seperti teman yang tadi? Jika kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 90. Di sini kami akan membahas tentang sistem saraf otonom. Perkenalkan, nama saya Endang Wira Susanti, NIM saya 0150 1250 224. Saya Elsa Simbolon dengan NIM 0150 1250 231. Saya Sahabat Panji Prabowo, NIM saya 0150 1250 387. Perkenalkan, nama saya Angel Fortisa Rigula dengan NIM 0150 1250 302. Perkenalkan, nama saya Emmeline Amazing Egeton dengan NIM 0150 1250 334. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas apa sih itu sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom adalah bagian dari tubuh kita yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Jadi, berbeda dengan saraf sadar yang biasa kita kontrol. Nah, sistem saraf otonom mengatur hal-hal yang penting dalam tubuh kita secara otomatis. Misalnya, detak kita, pernafasan kita, pencernaan, dan tekanan darah. Jadi, singkatnya, sistem saraf otonom adalah pengatur otomatis dalam tubuh kita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem saraf otonom. Nah, fungsi sistem saraf otonom ini dibagi menjadi 3 kelompok. Sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf simpatik, sistem saraf parasimpatik, dan sistem saraf enterik. Nah, ketiga kelompok ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama saya bahas adalah apa sih itu sistem saraf simpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini berfungsi sebagai merespon, baik itu melawan, menghadapi, bahkan bertahan untuk menghindari. Jadi, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Nah, ketika tubuh dihadapi oleh sebuah ancaman, maka saraf simpatik itu akan merangsang berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya ketika kita takut menghadapi suatu hewan tertentu atau segala sesuatu hal yang membuat kita takut. Jadi tubuh secara otomatis akan berlari untuk menghindari hewan tersebut yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya. Atau juga contoh lainnya ketika kita berolahraga, maka ketika kita berolahraga, maka kita akan memiliki respon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi respon tersebut yang dialami oleh tubuh kita biasanya seperti mempercepat detak jantung, itu adalah berbagai respon yang ada di simpatik. Bisa juga meningkatkan laju pernapasan karena tadi dia berlari. Ada juga meningkatkan tekanan darah, dan bisa juga ketika dia melebarkan pupil mata. Nah, tadi ketika dia kaget melihat suatu hewan, maka pupil matanya itu akan membesar dan otomatis juga merangsang simpatiknya untuk berdetak, baik laju pernafasan dan baik juga tadi untuk tentang respon dari organ tubuh yang dia lakukan. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu sistem saraf parasimpatik. Apa sih itu sistem parasimpatik ini? Nah, fungsi utama dari sistem parasimpatik ini adalah dia akan mengatur respon tubuh yang ada di dalam diri kita ketika kita dalam kondisi itu tenang, kita sedang santai, atau ketika kita sedang beristirahat. Maka proses respon di dalam tubuh kita akan mengaktifkan rasa parasimpatik itu. Nah, fungsi saraf ini juga dianggap berlawanan dengan fungsi sistem saraf simpatik tadi yang saya jelaskan. Karena tadi simpatik itu dia berhubungan dengan respon ketika kita dalam kondisi bahaya, sedangkan parasimpatik ini ketika kita dalam kondisi yang tenang-tenang.
Nah, contohnya seperti ketika tubuh itu sedang makan dan minum. Nah, ketika kita sedang makan dan minum, maka parasimpatik itu akan bekerja secara aktif untuk merangsang pencernaan kita. Jadi dia akan merangsang atau makan dengan proses pencernaan sehingga masuk nanti dalam proses metabolisme. Atau juga ketika kita sedang tidur atau istirahat, maka detak jantung kita akan melambat. Jadi tubuh kita akan rileks. Ataupun ketika kita membaca dengan tenang, dan mungkin seperti tadi ketika simpatik tadi, pupil kita akan membesar karena kita dalam kondisi bahaya. Sedangkan ketika kita membaca dengan tenang, maka pupil kita itu mengecil karena dia fokus dan tidak tegang, dia tenang. Nah, tak hanya itu juga, sistem parasimpatik ini juga mengatur beberapa fungsi organ yang lain. Nah, seperti yang saya tadi bilang, yaitu dia mengecilkan pupil mata dan mengatur kerja iris mata. Bisa juga merangsang produksi, jadi dia bisa merangsang produksi air liur dan air mata. Bisa juga merangsang saluran pencernaan. Tadi ketika tadi kita makan atau minum. Bisa juga berhubungan dengan mengontrol buang air kecil, atau juga bisa ketika kita buang air besar, serta juga dia akan mengatur terjadinya ereksi masuk pada saluran perkemihan kepada laki-laki atau penis. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah sistem saraf enterik. Nah, sistem saraf enterik ini adalah gabungan dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi dia biasanya terdapat pada saluran pencernaan, dimulai dari lambung, usus halus, bisa juga usus besar atau kolon. Itu adalah sistem saraf enterik. Jadi dia akan merespon melalui pencernaan. Nah, sistem saraf enterik ini juga berfungsi dalam mengatur proses pencernaan tadi yang saya bilang ketika kita makan ataupun ketika kita minum. Nah, dia juga bisa berkontraksi atau memiliki pergerakan secara otot-otot ketika dimulai dari tadi saluran pencernaan hingga nanti enterik ini berfungsi untuk hingga nanti proses pembuangan air besar. Sekarang kita masuk pada sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom, di mana fungsinya yaitu mengatur respons saat tubuh kita stres atau dalam tekanan. Nah, sistem ini seringkali disebut dengan fight or flight response atau respon melawan atau lari. Nah, saat kita dalam tekanan, sistem ini menjadi alarm dalam tubuh kita. Dampaknya, yang pertama pada mata, pupil akan melebar. Yang kedua, pada kelenjar ludah, produksi air liur akan berkurang. Selanjutnya, pada paru-paru, saluran pernafasan akan melebar juga. Selanjutnya, pada jantung, detak jantung akan berdebar lebih cepat. Selanjutnya, pada lambung, kerja lambung akan berkurang. Selanjutnya pada hati, terlepasnya gula darah dan terhambatnya produksi empedu. Selanjutnya pada usus, terhambatnya kerja usus. Selanjutnya pada kandung kemih, terhambatnya urinasi. Dan yang terakhir pada alat reproduksi, pada pria akan berejakulasi dan pada wanita akan berkontraksi. Secara anatomi, sistem saraf simpatik berasal dari sumsum tulang belakang. Sepanjang sumsum tulang belakang terdapat sekitar 25 ganglion simpatik yang berfungsi sebagai penghubung. Penggiat sistem ini seringkali melibatkan emosi, baik itu marah, cemas, ataupun takut. Nah, itulah sebabnya mengapa jantung kita sering berdebar lebih cepat, kita sering berkeringat, ataupun kita tegang dalam menghadapi tekanan. Nah, dengan mekanisme ini, sistem ini mengatur respon kita dalam tubuh sehingga kita lebih siap untuk bertindak lebih cepat saat kita menghadapi situasi darurat, baik kita bertahan maupun kita flight. Selanjutnya ada sistem saraf parasimpatik. Nah, apa itu sistem saraf parasimpatik?
Sistem saraf parasimpatik adalah suatu sistem saraf otonom yang terdapat pada tubuh manusia yang bekerja pada saat kita beristirahat, dalam keadaan tenang, dan juga pada saat proses pencernaan. Nah, pada organ tubuh manusia terdapat beberapa sistem saraf parasimpatik. Yang pertama terdapat pada mata. Pada mata tersendiri, sistem saraf parasimpatik bekerja pada saat kita melihat suatu benda bercahaya dalam jarak waktu yang dekat, di mana tubuh mata kita akan secara tiba-tiba mengecil sehingga cahaya yang masuk ke retina akan lebih sedikit sehingga mampu menghemat energi. Yang kedua, pada kelenjar ludah. Pada kelenjar ludah, sistem saraf parasimpatik bekerja pada saat kita makan, di mana mulut kita akan produksi kelenjar ludah yang lebih banyak lagi sehingga proses pencernaan makanan akan berjalan lebih mudah. Selanjutnya, pada paru-paru. Pada paru-paru, sistem saraf parasimpatik bekerja pada saat kita dalam keadaan tenang atau dalam keadaan tidur, di mana kita tidak perlu memerlukan oksigen lebih banyak sehingga kita mampu menghemat energi. Selanjutnya, pada jantung. Sama dengan paru-paru, pada jantung juga sistem parasimpatik bekerja pada saat kita dalam keadaan tenang ataupun pada saat kita dalam keadaan tidur, di mana untuk jantung kita berkontraksi lebih normal dan lebih tenang sehingga energi yang dikeluarkan dalam berkontraksi akan lebih sedikit dan mampu menghemat energi. Selanjutnya ada pada lambung. Pada lambung sendiri, sistem saraf parasimpatik bekerja pada saat kita makan ataupun setelah makan dalam kondisi beristirahat, di mana lambung kita akan memproduksi yang namanya asam lambung sehingga mampu memproses ataupun melakukan proses pencernaan dengan lebih lancar. Selanjutnya pada hati. Pada hati, sistem saraf parasimpatik kita bekerja dalam pembentukan suatu energi yang disebut dengan glikogen, di mana hati akan mampu menyimpan suatu energi ataupun menyimpan cadangan energi. Selanjutnya ada pada usus. Pada usus sendiri, sistem saraf parasimpatik bekerja ketika kita selesai makan ataupun pada saat makan dalam kondisi beristirahat juga, di mana usus kita akan melakukan satu gerakan peristaltik, di mana segala makanan yang telah kita makan akan didorong ataupun dicerna di dalam usus tersebut, sehingga sistem saraf otonom tersebut bekerja pada saat kita sedang makan. Selanjutnya ada pada kantung kemih. Pada kantung kemih, sistem saraf peristaltik bekerja pada saat kita beristirahat ataupun ingin membuang urin, di mana otot-otot di kantung kemih tersebut akan berkontraksi sehingga kita inginnya untuk membuang urin. Selanjutnya pada alat reproduksi. Pada alat reproduksi tersendiri terdapat dua. Yang pertama pada laki-laki, yang kedua pada perempuan. Nah, pada laki-laki terjadi ketika laki-laki ingin melakukan ereksi penis, di mana hal ini terjadi pada saat ingin berhubungan badan. Yang kedua, pada perempuan terjadi pada saat perempuan ingin lubrifikasi vagina ataupun klitoris. Teman-teman, kali ini kita akan membahas nyeri pada sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu nyeri somatik. Nyeri somatik ini berasal dari kulit, otot, sendi, ataupun tulang. Nah, rasanya tajam, jelas, dan mudah ditunjuk di mana lokasinya. Contohnya saat kita terluka, saat jatuh memar, ataupun patah tulang. Yang kedua, nyeri visceral. Nah, nyeri ini berasal dari dalam organ tubuh kita, misalnya seperti lambung, usus, ataupun ginjal. Nyeri ini biasanya seperti kerang ataupun tumpul, serta dalam. Lokasinya seperti sulit ditunjuk. Nah, yang ketiga yaitu nyeri ali. Nyeri ini juga berasal dari dalam tubuh kita, tetapi nyeri ini dirasakan di tempat lain. Misalnya, kamu nyeri jantung, tapi bisa terasa di lengan kanan kamu ataupun di rahang, dan juga misalnya nyeri kantung empedu. Nah, empedu ini bisa terasa di bahu kanan ataupun kiri di tempat lain. Jadi singkatnya, nyeri somatik itu tajam dan jelas, nyeri visceral itu tumpul dan samar, sedangkan nyeri ali yaitu muncul di tempat lain yang bukan dari sumber aslinya. Halo semua, mari belajar tentang aplikasi dan implikasi saraf otonom. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi mengacu pada pemahaman tentang saraf otonom yang digunakan dalam praktik medis yang
meliputi tentang otot jantung, kelenjar, dan juga otot bolos, dan banyak otot lainnya. Kalau implikasi, itu merujuk pada dampak atau konsekuensi dari gangguan saraf otonom yang ditimbulkan dari aplikasi tadi, seperti denyut jantung, tekanan darah, pencernaan, dan juga pernapasan. Bahkan bisa dalam suhu tubuh yang terganggu dalam aktivitas berlebih dari aplikasi tersebut. Jadi, kesimpulan dari semua itu adalah saraf otonom adalah saraf yang bekerja secara otomatis atau secara tidak sadar yang banyak mengatur aktivitas sistem di dalam tubuh kita. Jadi, mari kita jaga sistem saraf otonom kita dengan cara yang pertama, itu berolahraga dengan rutin. Yang kedua, itu adalah makan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, adalah tidur dengan teratur. Jadi, jangan lupa jaga saraf kita ya. Sekian penugasan video anatomi fisiologi 1 tentang sistem saraf otonom. Sekian dan terima kasih.